Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Senang berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan ya kajian kita, sharing kita. Dalam hal ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sangat menarik tentunya, yaitu tentang bioteknologi pakan ternak ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, kita mulai dari definisi. Apa sih definisi bioteknologi itu ya? Bioteknologi adalah metode ataupun cara atau proses yang melibatkan makhluk hidup atau organisme hidup untuk menghasilkan apa? Menghasilkan produk baru sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Produk baru ini tentunya akan diharapkan ya melalui proses bioteknologi ini harus lebih bagus dari produk yang sebelumnya. Misalnya mudah dicerna, mudah dimanfaatkan oleh tubuh dan lain-lain. Itu harapannya ya. Kemudian bioteknologi ini merupakan suatu cabang ilmu sebetulnya yang mempelajari cara memanfaatkan organisme hidup dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Seperti kemarin ya, zaman COVID dan lain-lain itu, kemarin kita menciptakan atau membuat vaksin di berbagai negara. Itu adalah produk dari bioteknologi ya yang berkembang terus ya. Kalau tidak kita akan repot, akan kesulitan bagaimana mengobati atau melawan virus COVID-19 tersebut. Nah, bioteknologi juga berasal dari dua kata. Nah, kalau misalnya kita pecah ya, ada kata bio dan teknologi, di mana kata bio itu berarti kehidupan, sedangkan kata teknologi itu memiliki makna sebagai suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan secara praktis ya. Bioteknologi tidak hanya didukung oleh keilmuan biologi saja ya, banyak ilmu yang lain seperti misalnya ilmu terapan yang biasa kita kenal dengan biokimia. Kemudian ada biologi molekuler, ada genetika, ada mikrobiologi, komputer dan lain-lain yang memang tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu yang lain tersebut. Apalagi pada saat ini ya, zamannya sudah industri ya, itu banyak digunakan ya itu. Nah, bioteknologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu terapan yang menggabungkan berbagai macam cabang ilmu dalam memproses suatu barang yang bisa bermanfaat bagi manusia tentunya, karena kita tahu manusia itu adalah ujung ya, yang memanfaatkan, termasuk di bidang kita itu adalah ternak nantinya. Tentunya ternaknya supaya menjadi produktivitasnya tinggi, sehat dan lain-lain ya, dengan menggunakan makhluk hidup juga atau mikroba. Ada ciri utama ya dari bioteknologi tersebut, antara lain misalnya kita menggunakan jasad renik ya, seperti mikroorganisme ya, tumbuhan maupun hewan ya. Ada mikroba di situ ya, berbagai macam yang kita gunakan ya, termasuk di situ kita menggunakan bakteri, jamur, yeast dan lain-lain. Kemudian yang kedua, teknologi yang dapat dihasilkan atau diaplikasikan secara industrial. Nantinya kalau teknologi itu sudah dalam taraf yang sudah selesai uji cobanya, treatmentnya, itu dilanjutkan ke industrial ya, baik dengan menggunakan proses ekstraksi maupun pemurnian ya. Nah, ada beberapa pendapat, termasuk ini dari pendapat universitasnya Dublin College University, mendefinisikan bahwa bioteknologi sebagai teknik memanipulasi Memanipulasi dalam hal ini adalah memanipulasi yang baik ya, merekayasa untuk menghasilkan sesuatu yang baik ya, suatu sistem biologi
secara terkontrol ataupun disengaja untuk mengolah bahan yang prosesnya berlangsung secara efisien agar dapat diperoleh produk yang bermanfaat. Tentunya ujungnya itu melalui proses itu kita dapatkan atau kita hasilkan produk yang lebih bermanfaat ya. Nah, pemilihan organisme atau mikroorganisme yang tepat ya dalam suatu proses memungkinkan diproduksinya berbagai macam zat atau produk yang berguna bagi manusia seperti sumber terbarukan pada makanan ya, pada pakan ternak misalnya. Nah, itu juga produknya bisa awet, tahan lama, bisa disimpan ya. Nah, kemudian ada juga menggunakan produknya dalam bentuk bahan bakar ataupun obat-obatan yang tentunya sangat diperlukan di era sekarang ini ya, era modern. Nah, ada juga definisi bioteknologi yang dikembangkan oleh Department of Biotechnology and Food Science dari Norwegian University of Science ya, and Technology. Menyatakan bahwa bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan sistem biologis organisme hidup dan atau bagiannya untuk mengembangkan atau menciptakan produk yang berbeda. Contoh paling gampang ya, dan itu sudah ratusan ribu tahun dalam pembuatan roti ya. Roti adalah proses yang memanfaatkan konsep bioteknologi atau menggunakan yeast ya atau ragi, di mana organisme hidup untuk menghasilkan roti. Dia bisa mengembang ya, dan ini teknologi sudah sangat lama. Kalau misalnya Anda menarik ada kearifan lokal di daerah kita ya, banyak juga seperti atau di Indonesia kan sudah pada tahu bagaimana kita membuat tape, membuat tempe. Itu adalah teknologi konvensional. Ataupun kalau di daerah Sumatera itu membuat rebung asam, ada juga membuat tempoyak. Itu adalah kearifan lokal yang muncul, tinggal kita mau mengembangkan ke arah mana. Tentunya ini harus kita kembangkan nantinya ya, suatu saat ya harus bisa kita manfaatkan tentunya untuk kemaslahatan semua orang, di samping untuk meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat tentunya ya. Kemudian pada proses bioteknologi konvensional biasanya menggunakan organisme hidup ya dalam bentuk alami atau sebelum direkayasa atau belum dikembangkan lebih lanjut. Sementara bioteknologi modern umumnya sudah melibatkan modifikasi atau rekayasa biologis ataupun organisme. Ini yang membedakan ya. Jadi ada yang konvensional, ada yang sudah modern. Oke, kita satu persatu. Nah, kita jelaskan tentunya. Nah, penelitian di bidang bioteknologi, misalnya di bidang kedokteran, biologi dan lain-lainnya berkembang sangat pesat ya, dengan ditemukannya teknik rekayasa dari materi genetik suatu organisme atau DNA, dan ini banyak digunakan untuk obat-obatan ataupun mengobati suatu penyakit yang memang belum ada obatnya. Itu juga kita kembangkan ya. Jadi sudah sangat maju sekali. Nah, banyak produk bioteknologi ditemukan setiap tahun, bahkan bukan setiap tahun, setiap bulan mungkin ya. Orang berlomba-lomba untuk membuat misalnya obat-obatan ya, pengembangan obat dan terapi cara yang baru ya, supaya orang yang penyakit yang muncul itu bisa diobati ya, bisa ya tentunya lebih bagus, lebih baik ya, terutama penyakit tertentu yang sekarang ini banyak seperti yang muncul ya, banyak sekalinya. Kemudian di bidang pertanian ya, pengembangan tanaman rekayasa genetika misalnya untuk biofuel atau ini ya yang terbarukan, bahan bakar terbarukan kalau bisa diupayakan, karena memang tidak mungkin kita punya ketergantungan sangat besar terhadap bahan-bahan fosil ya, kemudian diolah secara biologis. Dan juga di bidang industri,
bahan kimia, misalnya kertas, tekstil, dan makanan. Nah, ini ada beberapa contoh proses bioteknologi yang sebetulnya sudah lama ditemukan ya. Nah, misalnya proses pembuatan antibiotik. Ini dulu sebelum ditemukan antibiotik, orang payah sekali, sulit sekali kalau misalnya kena luka, apalagi waktu ini ya, Perang Dunia pertama ya, kedua dan lain-lain, itu amat terganggu, amat sulit itu untuk mengobati ya. Nah, tapi kita tidak berharap adanya perang ataupun luka ataupun kena goresan ya. Jadi maka kapang ya sebagai penghasil antibiotik harus difahami, dikultur ya secara rinci bagaimana persyaratan tumbuhnya dan berkembangnya agar dapat menghasilkan antibiotik secara optimal ya. Seperti antibiotik penisilin misalnya dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum ya. Kemudian antibiotik cephalosporin misalnya dihasilkan oleh jamur Cephalosporium, dan antibiotik streptomycin dihasilkan oleh jamur Streptomyces griseus. Masing-masing jamur ini memiliki karakteristik biologis yang berbeda. Dia mempunyai iklim mikro yang berbeda, kemudian dia juga substrat yang digunakan untuk tumbuh juga menyesuaikan dengan atau disesuaikan dengan keinginan dia, jangan dengan keinginan kita tentunya, supaya nanti produk yang dihasilkan antibiotiknya itu tinggi tentunya. Nah, itu gambarannya ya. Nah, dari segi kimia, untuk meningkatkan produksi dapat dilakukan pengendalian faktor-faktor yang terutama pertumbuhannya, baik kenaikan suhu, kestabilan derajat, keasaman, ataupun nutrisi yang diberikan kepada tadi ya, terhadap jamur tadi, ataupun ini ya, berbagai macam mikroba yang memang menghasilkan antibiotik tersebut. Nah, dari ilmu engineering sangat penting dalam mendesain proses produksi, kemudian recovery produknya, mendesain fermentornya, ya di mana tempat untuk melakukan fermentasi itu ya. Kemudian setelah itu kita harus lakukan ekstraksi untuk menghasilkan produknya sehingga efisiensi dan optimasi proses produksi antibiotik dapat dicapai ya. Yang kedua, proses pembuatan yogurt misalnya. Ini salah satu contoh, kan kita sering meminum ya. Di situ mengandung bakteri yang baik ya secara industri. Tidak menyebut nama ya, produk yogurt itu banyak sekali. Nah, ahli biologi atau biologi harus memahami kultur yang digunakan ya. Misalnya kultur bakteri asam laktat harus dipilih yang benar-benar optimal dalam proses konversi laktosanya menjadi asam laktat, sehingga tercapai kadar asam laktat yang diisyaratkan ya, atau disyaratkan dan tidak mengganggu kalau diminum oleh manusia itu, manusianya atau orangnya menjadi sehat. Misalnya ya, mencapai kadar 0,5 sampai 0,9% ya. Secara kimia ataupun biokimia harus disadari bahwa semakin tinggi kandungan laktosa dalam bahan makanan yang diberikan, akan semakin banyak kadar asam laktat yang dihasilkan, yang akan berkontribusi pada flavor atau rasa yang terbentuk sehingga menghasilkan flavor yogurt yang enak dikonsumsi, menyegarkan, tidak terlalu asam misalnya ya. Itu yang diinginkan ya. Boleh rasa-rasa yang lain, tetapi intinya ujung-ujungnya kan harus sesuai dengan kriteria. Nah, kita lebih mengarah kepada bidang kita ya, bioteknologi bahan pakan ternak tentunya ya. Nah, bioteknologi bahan pakan adalah bidang yang berfokus pada penggunaan teknologi biologi dan molekuler untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan keberlanjutan bahan pakan yang digunakan dalam pertanian, peternakan, dan aquaculture juga ya. Berikut ini beberapa aspek penting yang harus dipahami di dalam mempelajari bioteknologi bahan pakan ini ya. Tentunya ini didasari
atas pemikiran begini, jumlah pakan yang ada di sekitar kita itu bukan semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Lahan juga bukan semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Sementara kebutuhan atas semuanya itu semakin meningkat karena manusia kan membutuhkan daging dan lain-lain ya, produk peternakan. Tentunya kita harus memanfaatkan semua ya, termasuk limbah pertanian, termasuk limbah apa saja ya, limbah perkebunan, yang tentunya kalau diberikan langsung itu kualitasnya nggak akan bagus ya, pasti itu biasanya serat kasarnya tinggi. Oleh karena itu penting artinya ya kita menggunakan bioteknologi ini supaya ya sumber pakan yang awalnya tidak bisa dimanfaatkan tersebut bisa kita manfaatkan, bisa nanti diolah, bisa juga diawetkan dan seterusnya, dan nanti kita berikan ke ternak kita dalam keadaan aman ya. Jadi yang pertama pengembangan tanaman pakan dulu ya. Bioteknologi digunakan dalam pengembangan tanaman pakan untuk meningkatkan kualitas nutrisi tentunya dan daya hasilnya. Ini termasuk penggunaan rekayasa genetik ya, untuk menghasilkan tanaman pakan yang memiliki kandungan protein, vitamin atau mineral yang lebih tinggi atau kita bisa tingkatkan. Contoh termasuk tanaman pakan transgenik ya, yang menghasilkan protein penting seperti asam amino esensial pada tanaman. Tapi dengan transgenik ini kita harus hati-hati karena kadang-kadang yang kita sisipkan itu bukan dari gen dari tanaman, tetapi dari berbagai macam bakteri. Misalnya kita mau pengen misal tanaman kita tahan terhadap misalnya hama atau penyakit, kadang-kadang kita ambilkan dari bakteri ataupun yang memang dari itu yang disisipkan. Nah ini harus hati-hati karena jangan sampai menjadi sesuatu hal yang asing bagi tanaman itu sendiri dan dikonsumsi oleh ternak, itu akan berbahaya bagi ternak. Ini harus ada kehati-hatian. Yang kedua, mikroorganisme dalam fermentasi ya. Bioteknologi digunakan untuk mengembangkan mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi bahan pakan, misalnya seperti silase yang sudah banyak digunakan ya. Tentunya silase itu kalau kita masa misalnya kita cukup hijauan yang cukup melimpah atau bahan pakan yang lain, contoh ya misalnya daun sawit ya yang belum banyak dimanfaatkan, apakah bisa dibikin silase? Pasti. Atau limbah kulit kopi atau coklat ataupun yang lain yang punya kadar air yang sesuai, itu bisa digunakan atau dibuat silase. Setelah jadi silase itu bisa disimpan dalam waktu yang lama, pas masa paceklik bisa kita berikan kepada ternak. Nah ini semua yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk ke depan ini ya, ternak kita diharapkan sehat. Nah, mikroorganisme ini membantu memecah bahan pakan menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna dan lebih kaya nutrisi. Jelas ya, yang namanya pakan limbah itu biasanya serat kasarnya tinggi. Nah, kalau diberikan langsung jelas pula kualitasnya kurang bagus. Tetapi kalau kita menggunakan bioteknologi ini akan bisa dipecah ya. Misalnya salah satu contoh ikatan lignoselulosa yang sulit sekali apabila masuk, walaupun itu ruminansia itu sulit ya, ikatan lignoselulosa itu dipecah. Tetapi kalau diolah, diproses dulu dengan teknologi tadi, bioteknologi tadi, nah ini bisa direnggangkan ataupun dipecah sehingga begitu dikonsumsi oleh ternak maka kecernaannya akan meningkat. Yang ketiga ya, teknologi bioteknologi mengarah ke enzim. Enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme atau rekayasa genetik dapat digunakan dalam bahan pakan
untuk membantu dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi oleh hewan ternak ataupun ikan ataupun produk yang lain ataupun komoditas yang lain. Nah, enzim DAPA ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan tentunya. Yang keempat itu kita bisa menggunakan probiotik atau prebiotik ya. Bioteknologi digunakan dalam pengembangan produk probiotik ya dan prebiotik yang digunakan dalam bahan pakan. Probiotik adalah mikroorganisme yang menguntungkan yang ditambahkan ke pakan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan hewan, sedangkan prebiotik adalah senyawa yang merangsang pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri ya. Jadi itu yang bedanya probiotik dengan prebiotik. Nah, kemudian berikutnya itu yang harus kita pahami adalah analisis nutrisinya. Jadi teknologi bioteknologi digunakan dalam analisis nutrisi bahan pakan yang membantu dalam merangsang ransum optimal untuk hewan ternak atau ikan ya. Ini memungkinkan penggunaan pakan yang lebih efisien ya. Jadi dengan analisis ya, ada beberapa analisis tertentu yang memang kita menggunakan bioteknologi itu untuk mengetahui kualitas dari bahan pakan yang kita dapatkan atau kita punya. Yang keenam adalah penyusunan ransum yang optimal ya. Jadi kalau kita misalnya dengan bioteknologi ini juga digunakan dalam mengembangkan model komputer atau perangkat lunak yang membantu peternak atau pembudidaya untuk merancang ransum pakan yang sesuai dengan kebutuhan hewan mereka. Jadi tidak lepas bioteknologi ini berhubungan dengan hal-hal ataupun perangkat yang untuk menyesuaikan, misalnya teknologinya, bioteknologi ini harus didukung, apalagi kalau misalnya dibuat dalam jumlah yang banyak ya, misalnya di dalam kondisi yang sangat besar. Sudah industri ini juga membutuhkan peralatan yang cukup canggih ya. Jadi tidak hanya ini, bagaimana mengatur suhunya, bagaimana mengatur persyaratan hidup dari kultur yang kita kembangkan itu gitu loh. Kemudian ada bakteri tertentu ataupun jamur tertentu atau yeast tertentu itu menginginkan aerob, misalnya ada anaerob dan seterusnya, itu bisa diatur dengan menggunakan alat peralatan tersebut, termasuk menyusun ransum supaya mempunyai tingkat yang valid atau validitas yang tinggi ya. Yang ketujuh itu adalah keberlanjutan. Penggunaan bioteknologi dalam bahan pakan juga dapat berkontribusi pada keberlanjutan pertanian dan peternakan dengan mengurangi limbah misalnya, meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan sumber daya alam. Nih keberlanjutan yang kita inginkan karena kita masih hidup di dunia atau di bumi yang sama. Nah yang kedelapan itu adalah keamanan pangan. Bioteknologi juga digunakan untuk memastikan bahwa keamanan pangan dengan mendeteksi dan mengendalikan kontaminan atau mikroba patogen dalam bahan pakan. Jadi dengan bioteknologi, dengan proses yang kita lakukan itu sudah terdeteksi ya, apakah bahan pakan ini ada kontaminan yang atau ada sesuatu agen atau ada sesuatu yang beracun atau tidak. Kalau misalnya dengan kita lakukan proses ini tidak bekerja dengan baik, tentunya ini dimungkinkan di situ ada racun ya. Jadi mikrobanya tidak berkembang. Nah, ini sudah screening pertama, akhirnya oh ini ternyata tanamannya atau bahan pakannya ini beracun misalnya. Ini bisa kita kembangkan. Nah, tujuan dari bioteknologi ini kita kembangkan adalah untuk meningkatkan kualitas nutrisi yang jelas ya. Salah satu tujuan utama adalah menghasilkan bahan pakan yang mempunyai komposisi nutrisi yang lebih baik atau ditingkatkan dengan proses yang
atau teknologi bioteknologi ini. Nah, ini termasuk peningkatan di situ jumlah protein atau asam amino, vitamin, mineral ataupun asam amino yang esensial ataupun lemak esensial dalam bahan pakan yang nanti kita proses dengan teknologi bioteknologi ini. Nah, kemudian jelas apa dampaknya? Tujuannya adalah untuk peningkatan produktivitas. Bioteknologi bahan pakan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Di samping produktivitas bahan yang kita olah, juga produktivitas dari ternak kalau kita berikan. Nah, dalam tentunya secara umum dalam industri peternakan dan pertanian. Ini mencakup peningkatan pertumbuhan, produksi hewan ternak ataupun ikan ya, sehingga dapat memenuhi permintaan konsumsi yang terus meningkat. Kemudian efisiensi penggunaan sumber daya. Tujuan lain adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya seperti lahan yang tidak berubah, sempit, air juga, kemudian energi dan pakan. Ini membantu mengurangi dampak lingkungan dari produksi pakan pertanian secara keseluruhan. Kemudian berikutnya adalah kesehatan dan keberlanjutan. Bioteknologi bahan pakan berfokus pada mengembangkan pakan, mendukung kesehatan ternak ataupun ikan. Ini mencakup penggunaan probiotik, prebiotik untuk memperbaiki kesehatan pencernaan serta pengembangan bahan pakan yang meminimalkan risiko penyakit hewan. Kemudian yang kelima, pengurangan limbah. Penggunaan bioteknologi juga membantu mengurangi limbah dalam produksi bahan pakan dan pertanian. Misalnya mikroorganisme yang efisien dalam mencerna bahan organik dapat mengurangi limbah padat dalam peternakan. Yang jelas yang berikutnya adalah untuk keamanan pangan ya, meningkatkan keamanan pangan ya. Salah satu tujuan utamanya dengan bioteknologi digunakan untuk mendeteksi, mengendalikan kontaminan dalam bahan pakan ya, dan dapat membahayakan kesehatan hewan. Kemudian yang ketujuh, keberlanjutan lingkungan tentunya ya. Tujuan penting lainnya adalah mengurangi dampak lingkungan dari produksi pakan. Ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca yang tentunya sekarang ini menjadi isu global ya. Kemudian penggunaan air yang lebih efisien, karena memang air ini kalau tidak dikelola dengan bagus maka akan menimbulkan masalah. Kemudian pengelolaan limbah yang lebih baik. Kemudian keamanan bahan pakan ini ya, bioteknologi juga digunakan untuk memastikan bahwa bahan pakan aman, bebas dari kontaminan yang berbahaya ya, ataupun residu termasuk yang patogen, bakteri patogen ataupun residu pestisida atau obat-obatan. Yang kesembilan ya, penelitian dan inovasi, di mana bioteknologi bahan pakan ini memungkinkan kita lakukan penelitian dan inovasi terus-menerus dalam pengembangan metode produksi yang lebih baik serta pengenalan bahan pakan yang baru ya. Kita introduksikan tentunya bahan pakan yang lebih efektif. Manfaatnya hampir mirip tadi dengan tujuan, karena memang ini hampir berhubungan ya. Kita berharap manfaatnya bisa meningkatkan produktivitas ternak kita, kemudian bisa bermanfaat untuk peningkatan kualitas nutrisi kita, kemudian terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya yang kita punya, tentunya harus bermanfaat bagi kesehatan hewan dan keamanan pangan, serta yang ini ya juga bisa mengurangi dampak lingkungan yang terjadi. Oke, sekian dulu ya pertemuan kita. Tetap semangat ya dalam salam sehat, fastabiqul khairat, nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.